Halo, perkenalkan saya Tasya Gloria Jessica Sapan. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Setia Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari saya yang berjudul Pengembangan Media Roda Berputar untuk Pembelajaran Aljabar di SMP. Untuk latar belakang sendiri, di mana media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang dikutip dari Sanaki. Lalu, bentuk aljabar adalah materi matematika yang abstrak karena sulitnya peserta didik memahami bentuk aljabar yang menggunakan notasi simbol dan harus memahami fungsi, variabel, dan konstanta. Dikutip dari Yusri 2017 Hari dan Afriansyah 2020. Lalu, media pembelajaran roda berputar ini digunakan saat kegiatan pembelajaran. Media ini digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa ketika melaksanakan kegiatan latihan soal. Untuk tujuannya ini mengembangkan media roda berputar pada materi aljabar kelas 7 SMP. Dan untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, membantu siswa dengan mudah memahami materi aljabar. Yang kedua, menciptakan media pembelajaran sebagai sarana siswa dalam memahami materi. Untuk metode penelitian, di mana saya menggunakan R&D atau yang biasa disebut Research and Development. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti penggunaan alat peraga roda berputar pada materi aljabar kelas 7. Lalu, penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis dengan mengembangkan produk, melakukan uji coba. Lalu, model pengembangan ini saya menggunakan ED, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Dan digambangkan dengan menghasilkan produk media, yaitu roda berputar. Ini merupakan teknis analisis data yang saya gunakan. Untuk keterangan, P yaitu presentasi penilaian, F yaitu skor yang diperoleh, N yaitu skor maksimal. Lalu ini merupakan kriteria yang akan dilakukan, yaitu dengan sangat praktis dengan tingkat 81-100, praktis 61-80, cukup praktis 41-60, kurang praktis 21-40, dan tidak praktis jika kurang dari 20. Dan ini merupakan kriteria skor dengan sangat setuju yaitu poinnya 5, setuju poinnya 4, ragu-ragu poinnya 3, kurang setuju poinnya 2, dan tidak setuju itu merupakan poinnya 1. Oke, next. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini melalui yaitu 5 tahapan. Yang pertama nih analisis, lalu yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan kelima evaluation. Nah, untuk yang pertama analisis. Pada tahap ini yang dilakukan, yang untuk yang pertama yaitu mencari kebutuhan dan mengembangkan media pembelajaran dengan peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan siswa SMP kelas 7 dalam pembelajaran matematika. Nah, dari hasil-hasil yang diperoleh dari wawancara beberapa siswa, maka diperoleh topik yaitu yang sulit dimengerti oleh siswa, yaitu materi aljabar. Siswa masih kesulitan untuk dalam menjumlahkan ataupun mengurangkan. Nah, hal ini diakibatkan karena tidak diberikan kesempatan siswa untuk menemukan rumus, sehingga daya ingat tidak maksimal. Oke, next. Untuk yang kedua yaitu desain. Nah, tampilan dari media pembelajaran itu akan menggunakan susunan warna yang menarik agar bisa menarik perhatian siswa. Media
juga dibuat dengan bahan yang mudah dibawa agar lebih praktis dan simpel. Untuk tahapan yang ketiga yaitu develop. Nah, di dalam tahap ini itu merupakan proses pembuatan media pembelajaran. Melalui tahapan ini dilanjutkan dengan pembuatan media berdasarkan desain yang telah dibuat. Tahap ini menghasilkan media pembelajaran dengan materi yang telah ditentukan, yaitu pada materi aljabar. Untuk gambar yang pertama, ini merupakan tampilan media pembelajaran sebelum direvisi. Dan untuk gambar yang kedua merupakan tampilan media pembelajaran yang sudah direvisi. Oke. Untuk tahapan yang keempat yaitu implementation, di mana tahap ini melakukan uji coba media pembelajaran roda berputar. Uji coba dilakukan di SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Hal ini agar mengetahui kepraktisan dalam mengoperasikan media pembelajaran terhadap media yang digunakan dan apakah media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran aljabar. Uji coba dilakukan pada siswa kelas 7 SMP dengan melibatkan 6 siswa dengan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oke, ini merupakan gambar di mana untuk gambar yang pertama dan kedua, siswa saat menggunakan media. Untuk yang gambar ketiga ini, di mana siswa sedang mengerjakan post-test. Next, oke. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluation. Tahap terakhir dari model EDI ini tujuannya melihat ke aktivitas media roda berputar yang dapat dilihat dari pretest dan post-testnya juga. Kegiatan ini berlangsung dalam 1 kali pertemuan yaitu uji coba media, tetapi sebelum mencoba media, siswa diawali dengan pretest terlebih dahulu lalu diakhiri dengan post-test saat sudah melakukan uji coba media. Berikut merupakan hasil rata-rata pretest dan post-test yang telah dilakukan oleh siswa. Untuk nilai pretestnya sendiri yaitu 78,33 dan untuk post-test 85. Dapat dilihat bahwa ada kenaikan dari nilai siswa. Untuk tabel yang kedua yaitu hasil uji valid, praktis, dan evaluasi. Untuk yang pertama, kevalidan memperoleh persentase 78% dengan kategori valid, lalu kepraktisan dengan persentase 81,42% dengan kategori praktis, dan yang ketiga keefektifan dengan persentase 81,33% dengan kategori baik. Oke, next. Nah, dapat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa media dikategorikan valid, praktis, dan efektif, dan dapat dilihat dari siswa juga setelah mengerjakan pretest dan post-test adanya peningkatan dari siswa. Maka produk yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran matematika pada materi aljabar untuk siswa kelas 7 SMP. Dalam media roda berputar ini layak digunakan dalam proses pembelajaran dan memberi dampak dengan mempermudah siswa memahami materi dengan menumbuhkan kreativitas pada siswa dan juga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Cukup sekian hasil presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.